Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Andrian, NIM 1923486. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses seleksi bahan pustaka. Definisi bahan pustaka sendiri adalah proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Tahapan-tahapan dalam proses seleksi adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Kedua, penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Keempat, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Yang terakhir adalah melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Selanjutnya adalah personalia yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah pustakawan, yang kedua adalah subjek spesialis atau guru dosen. Selanjutnya adalah pemimpin organisasi Indo. Yang keempat adalah anggota komisi perpustakaan. Yang kelima adalah anggota lain. Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik. Yang pertama, menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbitan, termasuk penerbit, spesialisasi penerbit, kelemahan mereka, standar, hasil terbitan yang ada selama ini, dan lain sebagainya. Kedua adalah mengetahui latar belakang pemakai perpustakaan. Ketiga, mengetahui kebutuhan pemakai. Keempat, personel pemilihan buku harus bersikap netral, menguasai informasi, memiliki akal sehat. Selanjutnya adalah pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Dan yang terakhir, mengetahui buku melalui proses membaca, yang disampaikan oleh Sulistyo Basuki tahun 1991. Materi selanjutnya adalah pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sekolah, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah maupun guru. Kedua, perpustakaan umum, dewan penasehat, penyantun perpustakaan, ataupun tokoh masyarakat yang ada. Selanjutnya adalah perpustakaan perguruan tinggi, yang mana dipimpin oleh pimpinan univ, pimpinan fakultas, dan dosen atau pustakawan tersebut. Yang keempat adalah perpustakaan khusus, yaitu pimpinan institusi di mana perpustakaan bernaung atau orang-orang yang mengetahui kebutuhan institusi, misal peneliti. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Keputusan akhir hasil seleksi pemilihan akan diadakan atau tidak ada di tangan pustakawan karena lebih mengetahui hal berikut. Yang pertama, kondisi keadaan koleksi. Kedua, prioritas pengadaan agar koleksi berimbang. Ketiga, anggaran yang tersedia. Selanjutnya adalah persyaratan pustakawan untuk penyeleksi bahan pustaka. Yang pertama, memahami kebijakan pengembang koleksi. Kedua, dapat bekerja sama dengan pustakawan lain, staf pengajar, unsur pimpinan, toko buku, maupun penerbit. Ketiga, memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan atau kecenderungan tren. Keempat adalah dapat menggunakan alat bantu seleksi. Kelima, dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, internet, fax, telepon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memahami dan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku. Adapun materi selanjutnya adalah prinsip seleksi. Tujuan dalam prinsip seleksi. Yang pertama, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diperlukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Kedua, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Ketiga, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Keempat, atau yang terakhir, mengawetkan bahan pustaka penting yang menggambarkan perkembangan lembaga Indo. Berikut adalah beberapa pandangan dalam membangun koleksi perpustakaan. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengutamakan nilai intrinsik bahan pustaka. Bahan pustaka yang nilai tidak bermutu tidak akan dipilih sama sekali. Kedua adalah pandangan liberal, yang mana mengutamakan popularitas, seperti bahan pustaka yang disukai oleh banyak pembaca. Ketiga adalah pandangan pluralistik, yang mana mencari keseimbangan antara tradisional dan liberal.
Selanjutnya adalah pedoman dasar yang perlu dimiliki seseorang yang bertanggung jawab melakukan seleksi awal. Pertama, mengetahui berbagai jenis bahan pustaka yang ada di pasaran. Kedua, memahami tujuan dan fungsi perpustakaan tempat ia bekerja. Ketiga, mengenal kebutuhan masyarakat yang dilayani. Keempat, mengenal prinsip-prinsip seleksi. Kelima, mengenal dan mampu menggunakan alat-alat bantu seleksi yang ada. Dan yang terakhir, memahami berbagai kendala yang ada. Adapun kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi. Yang pertama, judul disesuaikan dengan program lembaga yang ada. Kedua, judul disesuaikan dengan tingkatan pengguna. Ketiga, pengarang sudah sangat terkenal di bidangnya, ahli atau pakar. Keempat, isi buku harus tahan lama, berbobot, dan tidak cepat berubah. Kelima, penerbit cukup terkenal di bidangnya. Keenam, tahun dan edisi terbaru. Dan yang terakhir adalah harga buku yang cukup pantas. Adapun kriteria evaluasi yang bisa dijadikan dasar dalam seleksi bahan pustaka. Yang pertama, dalam melakukan seleksi perlu dilakukan evaluasi terhadap buku yang akan dipilih. Dua, evaluasi koleksi mempertimbangkan nilai intrinsik dan ekstrinsik bahan pustakanya. Adapun kriteria evaluasi adalah satu, tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca. Kedua, tingkatan kesulitan. Contoh, penerbit, jenis buku yang diterbitkan pengarang, subjek. Ketiga, kredibilitas pengarang dan penerbit. Dan yang terakhir adalah bidang subjek. Adapun kriteria evaluasi yang bisa dijadikan dasar dalam seleksi bahan pustaka lainnya adalah perbandingan dengan koleksi ekstrim perpustakaan. Selanjutnya adalah faktor waktu atau kekadaluarsaan, yang mana bidang teknologi lebih cepat usang daripada humaniora. Ketujuh, format fisik, bentuk huruf, penjilitan. Kedelapan, harga. 9, penunjang kurikulum. Dan yang terakhir adalah permintaan. Selanjutnya adalah variasi dalam seleksi. Variasi dalam seleksi timbul karena adanya perbedaan institusi atau lembaga yang menaungi perpustakaan tersebut. Variasi seleksi terdapat pada adanya perbedaan jenis perpustakaan. Contoh, seperti perpustakaan perguruan tinggi dan perguruan umum pasti sangat berbeda. Apalagi dengan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus. Selanjutnya adalah alat bantu seleksi. Tujuan alat bantu seleksi sendiri adalah memudahkan pemilihan bahan pustaka yang diperlukan dan sebagai alat verifikasi dan identifikasi. Acuan untuk mengetahui data bibliografi yang benar dan lengkap seperti pengarang, judul, ISBN atau ISSN atau masih tersedia di pasaran atau tidak. Untuk seleksi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi yang dapat membantu pustaka untuk memutuskan apakah bahan pustaka akan diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografi, tetapi juga mencakup keterangan bahan pustaka tersebut dan keterangan lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Kedua, alat identifikasi dan verifikasi. Alat bantu ini hanya mencantumkan data bibliografi bahan pustaka, kadang-kadang dengan harganya, misalnya katalog penerbit, berbagai jenis bibliografi, katalog perpustakaan, juga tinjauan buku. Selanjutnya adalah 8 kategori alat bantu seleksi. Yang pertama, sumber informasi buku-buku yang baru diterbitkan. Kedua, katalog, brosur, dan lembar promosi. Ketiga adalah tinjauan buku-buku terbaru. Keempat, bibliografi nasional. Kelima, pangkalan data online. Keenam, buku-buku terbaik atau daftar yang direkomendasikan dan koleksi inti. Ketujuh, bibliografi subjek. Kedelapan adalah daftar tambahan koleksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata dan perilaku mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.